السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian rahimani Allahu wa iyyakunna. Melanjutkan pelajaran akidah dari buku yang berjudul Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, buah karya Fadilatul Ustadz Abi Fathi Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu ta'ala, yang insyaallah ta'ala dirutinkan pada setiap Senin pagi di Masjid Al-Hikmah yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Melanjutkan bahasan di halaman 151. Setelah beres mempelajari tentang 3 macam tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan juga tauhid asma was sifat, maka di halaman 151 pada poin ke-8 akan dipelajari bersama lawan dari tauhid, yaitu syirik, di mana halaman 151 poin akidah ke-8 berjudul syirik dan macam-macamnya, di mana pembahasan ini banyak dinukil dari kitab Aqidatut Tauhid dan lain sebagainya. Baik, kita baca perkataan Al-Ustadz penulis buku hafizahullah. Halaman 151 di paragraf paling atas. Disebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa syirik merupakan bentuk kemaksiatan yang paling besar kepada Allah Azza wa Jalla. Syirik merupakan sebesar-besar kezaliman, sebesar-besar dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika ia mati dalam keadaan berbuat syirik. Ini yang dikatakan oleh Al-Ustadz penulis buku hafizahullah, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruhnya dari zaman ke zaman sepakat menyatakan bahwasanya syirik merupakan dosa besar yang paling besar. Syirik merupakan dosa besar yang paling besar, sehingga perlu diwaspadai dengan sebenar-benarnya. Sehingga syirik ini merupakan kemaksiatan paling maksiat, kezaliman paling zalim, dan juga dosa besar yang paling besar. Baik. Sehingga
Seseorang yang mengaku dirinya sebagai ahlus sunnah wal jamaah, maka dia mesti ikut sepakat menyatakan hal yang demikian. Jangan sampai ada orang yang mengaku dirinya aswaja, ahlus sunnati wal jamaah, namun malah bergelimang praktek kesyirikan. Yang benar adalah seorang aswaja sejati, seorang ahlus sunnah wal jamaah yang sebenarnya itu betul-betul menjauhi dan memerangi syirik. Adapun orang-orang yang memelihara kesyirikan, bergelimang dengan syirik, atau bahkan membela ajaran kesyirikan, maka ini adalah orang yang menyimpang dan tidak pantas dikatakan sebagai seorang aswaja atau ahlus sunnati wal jamaah. Justru ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang terdepan di dalam mengingkari kesyirikan. Baik, lanjut kalimat selanjutnya. Al-Ustadz penulis buku hafizahullah ta'ala berkata, oleh karena itu, mengetahui tentang syirik dan berbagai macamnya merupakan jalan untuk dapat menjauhinya dengan sejauh-jauhnya. Artinya, seseorang barulah bisa mewaspadai dan menjauhi kesyirikan apabila dia ilmui terlebih dahulu tentang hakikat syirik dan macam-macamnya. Adapun bila seseorang tidak mau atau tidak mengilmui, tidak mempelajari tentang kesyirikan, maka akan sulit baginya untuk membedakan mana yang syirik, mana yang bukan syirik. Makanya di sini penting kita untuk mempelajari seluk-beluk seputar kesyirikan. Dan ingat, kita mempelajari keburukan, kita mengenali keburukan seperti syirik, itu bukan untuk dipraktikkan, tetapi untuk dijauhi. Itu. Kita ulang, kita mengenal keburukan seperti syirik dan semisalnya, seperti syirik dan lainnya, itu bukan untuk diikuti, bukan untuk dipraktekkan, tapi untuk dijauhi. Demikian. Karena seseorang yang tidak mengenal keburukan, tidak menutup kemungkinan dia akan terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Demikian pula seseorang yang tidak mengenal tentang kesyirikan, sangat besar kemungkinan dia akan terjatuh ke dalam syirik tersebut karena dia tidak mengenalinya. Baik, oleh sebab itu penting kita pelajari poin akidah yang ke-8 ini, sehingga seseorang agar betul-betul bisa merealisasikan tauhid sebagaimana mestinya, maka tidak cukup dia sebatas mengenal tauhid, tetapi dia juga hendaknya mengenal lawan dari tauhid, yaitu syirik. Karena seseorang yang cuma sekedar mengenal tauhid namun tidak mengenal syirik, akan ada kemungkinan tercampur aduk baginya antara yang tauhid dengan yang syirik. Makanya di samping kita pelajari tauhid, kita kenali pula lawannya yaitu syirik agar kita bisa membedakannya. Baik, ibu-ibu sekalian rahimani Allahu wa iyyakunna, bahasan ini dari halaman 151 cukup panjang sampai halaman 164 Jadi poin akidah ke-8 ini cukup panjang penjelasannya dari halaman 151 sampai halaman 164. Baik, kita pelajari bersama. Subbahasan yang A, halaman 151, yaitu definisi syirik. Artinya pada subbahasan ini
kita akan mengenali pengertian syirik. Apa yang dimaksud dengan istilah syirik? Maka disebutkan pada bagian bawahnya, di mana ini dinukil dari kitab Ad-Da' wad-Dawa, disebutkan syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rububiyah dan uluhiyah serta asma dan sifatnya. Inilah syirik. Ibu garis bawahi, syirik adalah menyamai selain Allah dengan Allah. Itu syirik. Menyamai selain Allah dengan Allah. Artinya, ketika seseorang menyamakan atau menyetarakan antara makhluk dengan Allah di dalam hal yang kita ulang sekali lagi. Apabila seseorang menyamakan atau menyetarakan makhluk dengan Allah dalam hal-hal yang sebetulnya hanya khusus bagi Allah, maka orang tersebut telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Karena dia telah menyamakan, menyetarakan makhluk dengan Allah dalam hal-hal yang sebetulnya hanya khusus bagi Allah saja. Baik. Apapun makhluknya, apapun dan siapapun makhluknya, ya. Apapun dan siapapun makhluknya, kalau disamakan, disetarakan antara dia dengan Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah, maka itu merupakan kesyirikan. Apapun makhluknya yang dia setarakan dengan Allah. Baik. Apakah itu malaikat, ataukah itu nabi, ataukah itu wali, ya, dan lain sebagainya. Kalau disamakan atau disetarakan dengan Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah, maka ini merupakan kesyirikan. Timbul pertanyaan, apa saja hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah? Jawabnya 3 hal tadi, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Artinya, sebagaimana mengesahkan Allah mencakup 3 macam tauhid ini, maka sebaliknya kesyirikan pun bisa terjadi pada 3 macam tauhid tersebut. Artinya syirik bisa terjadi, ya, syirik bisa terjadi dalam rububiyah, bisa pula terjadi dalam uluhiyah, dan syirik pun bisa terjadi dalam asma wa sifat. Itu. Kita baca lebih detail. Lanjut. Dinukilkan di sini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di mana nukilan ini dinukil dari kitab Iqtida as-Siratil Mustaqim. Disebutkan oleh beliau rahimahullah, syirik ada 2 macam. Pertama, syirik dalam rububiyah, yaitu menjadikan atau meyakini adanya Tuhan bersama Allah yang mengatur alam semesta. Ibu garis bawahi, ini syirik dalam hal rububiyah. Baik, yakni kita telah pelajari bersama macam tauhid yang pertama ialah tauhid rububiyah, yaitu, ya, ibu tentang 3 macam tauhid bisa ibu ulas kembali, ya. Ibu bisa mengulasnya kembali dari halaman 128, ya. Tentang 3 macam tauhid ibu bisa mengulas kembali dari halaman 128 dan seterusnya. Semuanya sudah kita pelajari. Baik, kembali lagi. Jadi, ya, di dalam tauhid rububiyah, seorang hamba diwajibkan untuk meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya pencipta segala sesuatu. Allah lah satu-satunya penguasa segala sesuatu. Allah pula satu-satunya pengatur segala
sesuatu. Ini tauhid rububiyah. Yaitu seorang hamba mengimani bahwa Allah lah satu-satunya Rabb bagi seluruh makhluk. Tidak ada satupun sekutu bagi Allah dalam hal tersebut. Nah, ketika seseorang dia malah meyakini atau kita ulang, ketika seseorang dia malah meyakini bahwa di sana ada selain Allah yang turut campur dalam penciptaan alam semesta, penguasaannya dan juga pengaturannya, maka orang seperti ini telah terjatuh dalam syirik. Syirik dalam hal apa? Rububiyah. Dan kita sudah contohkan, misalnya seseorang yang mengatakan dan meyakini bahwa pantai anu itu dikuasai oleh Nyi Anu. Nah, itu. Gunung anu itu diatur oleh Mbah Anu. Maka ini semua syirik. Syirik dalam apa? Rububiyah. Karena keyakinan seorang muslim, mau pantai, mau gunung, mau apapun, siapa Robnya? Allah. Nah, itu. Ya, bukan Nyi Anu. Nah, itu. Baik, itu namanya syirik dalam rububiyah. Dibawakan dalil di sini, ya, yaitu firman Allah Ta'ala di surat Saba ayat 22. Surat Saba ayat 22. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, Qul id'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fihima min syirkin wama lahu minhum min zahir. Allah berfirman yang artinya, katakanlah oleh Anda wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, serulah oleh kalian sesembahan-sesembahan yang kalian anggap selain Allah. Allah jelaskan, mereka itu tidak menguasai, mereka itu tidak mempunyai seberat biji zarrah pun, baik di langit tidak pula di bumi. Dan mereka, sekutu-sekutu tersebut, sama sekali tidak punya peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan juga tidak ada dari sekutu-sekutu tersebut yang menjadi pembantu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lihat, perhatikan dalam ayat tersebut. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala membatalkan, ya, segala apa yang dijadikan sesembahan selain Allah, dengan cara menjelaskan bahwa segala sesembahan yang mereka ibadahi selain Allah, semuanya itu sama sekali tidak punya keistimewaan rububiyah. Sampai pun seberat biji zarrah pun tidak mereka miliki, baik di langit maupun di bumi. Mengapa demikian? Karena segala apa yang ada di langit dan di bumi ini milik siapa? Allah. Maka Allah lah satu-satunya Rabb bagi seluruh makhluk. Tidak ada Rabb selain Allah. Ayo. Bahkan Allah jelaskan di penghujung ayat tadi, ya, jangankan tandingan-tandingan tersebut, ya, dikatakan sebagai pencipta langit dan bumi. Mereka turut peran serta saja, turut andil saja, itu tidak punya. Karena yang menciptakan alam semesta ini hanya siapa? Allah. Itu jelas, ya. Jadi sungguh batil ketika ada orang yang berkeyakinan bahwa di sana ada selain Allah yang turut mencipta, menguasai dan mengatur alam semesta. Itu kesyirikan. Syirik dalam hal rububiyah. Bagaimana bisa diyakini seperti itu sedangkan Allah firmankan bahwa tandingan-tandingan yang mereka ibadahi selain Allah itu sama sekali tidak punya apa-apa di langit maupun di bumi. Seberat biji zarrah pun tidak punya. Itu.
Dan mereka pun tidak punya andil, tidak punya peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Jelas? Baik ibu-ibu sekalian, rahimaniyallahu wa iyyakunna. Lanjut halaman 152. Ya. Baik. Kalau tadi yang pertama itu syirik dalam rububiyah. Sekarang yang kedua. Kedua, syirik dalam uluhiyah. Bagaimana? Yaitu beribadah atau berdoa kepada selain Allah. Dalam bentuk doa ibadah maupun doa masalah. Nah, ini. Perhatikan. Ini adalah ya, syirik yang kedua. Di samping syirik terjadi pada rububiyah, syirik pun juga terjadi dalam uluhiyah. Telah kita pelajari tentang tauhid uluhiyah. Apa maksud dari tauhid uluhiyah? Maksudnya adalah kewajiban mengesahkan Allah dalam beribadah. Sehingga seorang hamba wajib untuk mempersembahkan seluruh bentuk ibadahnya hanya kepada Allah. Tidak boleh sedikit pun dari bentuk ibadahnya yang dia palingkan kepada selain Allah. Apabila dia persembahkan atau dia palingkan sedikit saja dari bentuk ibadah yang dia kerjakan kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam syirik. Syiriknya dalam hal uluhiyah, yaitu dalam hal ibadah. Ibu bisa tulis uluhiyah sama dengan ibadah. Nah, itu. Ya. Jadi syirik pun bisa terjadi dalam hal ibadah. Kapan? Ketika seseorang mempersembahkan bentuk ibadahnya kepada selain Allah. Itu syirik dalam uluhiyah. Nah, itu. Seperti berdoa, karena berdoa itu merupakan bentuk ibadah. Maka bila berdoa hanya dipanjatkan kepada Allah semata, maka doanya menjadi tauhid. Tapi kalau doanya dia panjatkan kepada selain Allah, maka doanya menjadi syirik. Di sini ada faidah. Tadi disebutkan ada faidah. Ya, ada istilah doa ibadah, ada istilah doa masalah. Nah, ini. Ibu bisa catat ya apa yang saya jelaskan. Apa yang dimaksud dengan doa ibadah dan apa yang dimaksud dengan doa masalah. Baik. Ini dua macam doa. Ya, ulama membagi doa menjadi dua. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Apa perbedaannya? Kita mulai dari doa masalah terlebih dahulu. Doa masalah itu ialah ya, doa masalah itu ialah doa berupa permintaan. Nah, itu doa masalah. Doa masalah itu ialah doa berupa permintaan atau permohonan yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu doa masalah namanya. Doa masalah itu ialah tadi ya, permintaan atau permohonan yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berupa hajat duniawi ataupun hajat akhirat. Itu doa masalah. yakni doa yang memang di dalamnya terkandung permohonan atau permintaan yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik terkait kebutuhan dunia ataupun kebutuhan akhirat. Misalnya seseorang berkata, "Ya Allah, berikanlah aku," misalnya ya, dalam doanya, "Ya Allah, berikanlah aku rizki yang halal." Ya, dia berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku rizki yang halal. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga." Ini namanya doa masalah. Karena doa tersebut berupa permohonan atau permintaan yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu apa yang dimaksud dengan doa ibadah? Apa yang dimaksud dengan doa ibadah? Jawabnya kata ulama, doa ibadah itu ialah
seluruh amalan ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba itu pun disebut dengan doa. Kita ulang. Doa ibadah ialah seluruh amalan, ya, seluruh amalan ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba itu semua juga disebut dengan doa. Seseorang yang mengerjakan sholat, maka sholatnya itu doa. Seseorang yang berpuasa, maka puasanya itu doa. Seseorang yang menunaikan zakat, maka zakatnya itu pun doa. Mengapa demikian? Sholat dibilang doa, puasa dibilang doa, zakat dibilang doa, dan lain sebagainya. Jawabnya, karena seseorang ketika dia mengerjakan amalan-amalan tersebut, sejatinya dalam hati dia sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya ibadah yang dia kerjakan diterima dan diberi pahala. Itu namanya doa ibadah. Itu. Jadi doa ibadah itu adalah seluruh amalan ibadah yang dikerjakan oleh seseorang. Sejatinya itu dikatakan sebagai doa. Yakni contoh, hadirnya ibu-ibu di kajian, ya, hadirnya ibu-ibu di kajian, duduk, ya, melihat buku, menyimak penjelasan. Sejatinya kajian yang ibu lakukan ini, ibu sedang berdoa. Ustaz, tetapi kan saya tidak memanjatkan apa-apa dengan lisan saya. Betul, memang lisan ibu ketika kajian tidak memanjatkan doa, tetapi hati ibu ketika menghadiri kajian sejatinya sedang berdoa. Ibu menghadiri kajian harapannya adalah agar diberikan ilmu yang bermanfaat, agar bisa mengamalkan amalan soleh, agar Allah rahmati, agar Allah ampuni. Itu semua sejatinya adalah doa, meskipun tidak diungkapkan dengan lisan. Jadi singkatnya tadi, ya, bisa dibilang begini, doa masalah itu adalah doa yang diungkapkan dengan lisan. Nah, itu doa masalah. Doa masalah itu ialah permohonan yang diungkapkan dengan lisan. Sedangkan doa ibadah adalah doa yang diungkapkan dengan perbuatan. Nah, itulah. Biar sederhana agar bisa dipahami. Baik. Nah, kedua macam doa ini, baik doa ibadah maupun doa masalah, hanya boleh dipersembahkan kepada siapa? Allah. Itu. Kalau dipalingkan kepada selain Allah, maka menjadi syirik. Baik. Ya. Adapun terkait doa masalah, ada rincian. Ustadz, kalau doa ibadah dan doa masalah ini hanya boleh dipanjatkan kepada Allah, lalu apa hukumnya kita minta bantuan dan minta pertolongan kepada makhluk? Apakah itu dinyatakan syirik? Jawabnya begini. Doa masalah kepada makhluk, ya, doa masalah kepada makhluk. Apa hukumnya doa masalah kepada makhluk? Yani apa hukumnya mengajukan permintaan atau permohonan bantuan pertolongan kepada makhluk? Apa hukumnya? Apakah itu syirik atau tidak? Jawabnya begini. Dirinci, ya, mengajukan permohonan atau permintaan bantuan pertolongan kepada makhluk itu hukumnya boleh dengan syarat. Hukumnya boleh dengan syarat. Syarat yang pertama, makhluknya masih hidup. Ibu tulis nih, ada 3 syarat. Ada 3 syarat dibolehkannya meminta bantuan atau pertolongan kepada makhluk. Ada 3 syarat. Syarat yang pertama ialah makhluk yang diminta masih hidup. Syarat yang kedua, makhluk yang diminta itu hadir. Makhluk yang diminta itu hadir. Maksud hadir di sini ialah adanya komunikasi antara kita dengan dia. Ini syarat yang kedua, makhluknya hadir. Yang ketiga, syarat yang ketiga ialah makhluk tersebut memang mampu untuk memenuhi apa yang diminta. Itu 3 syarat. Itu 3 syarat.
yang harus terpenuhi seluruhnya agar ya meminta kepada makhluk hukumnya menjadi boleh. Syarat pertama apa tadi? Makhluknya masih hidup. Yang kedua hadir. Yang ketiga mampu. Nah, itu. Contoh ya. Seorang suami dia minta tolong kepada istrinya untuk diambilkan air minum. Apa hukumnya? Syirik atau bukan? Jawabnya bukan kalau terpenuhi 3 syarat tadi. Pertama, istrinya memang masih hidup. Kalau istrinya sudah wafat, ya kalau istrinya sudah wafat, maka sudah tidak bisa lagi dimintai tolong. Dan juga istrinya tadi hadir, bukan atau tidak gaib. Contoh misalnya, ya si suami di rumah minta kepada istrinya untuk diambilkan air, padahal istrinya sedang di Masjid Al-Hikmah lagi kajian. Ya, tidak kirim chat WA, tidak menelepon, tapi sang suami panggil-panggil, Neng, nah gitu. Tolong ambilkan air. Yang seperti ini tidak boleh manggil-manggil yang tidak hadir. Itu. Ya. Syarat yang ketiga ialah makhluk yang diminta mampu mengambilkan air. Apakah hal tersebut dimampui oleh makhluk? Jawabnya iya. Ya, mengambilkan air dimampui. Sehingga bila terpenuhi 3 syarat tersebut, maka hukumnya boleh, ya. Demikian. Tapi kalau ya tidak terpenuhi ketiga syarat tersebut, maka hukumnya tidak boleh. Misalnya minta kepada makhluk yang sudah mati, atau ya makhluknya masih hidup tetapi tidak hadir, dipanggil-panggil, diminta-mintai tolong. Ini tidak boleh. Ya, hanya boleh meminta tolong kepada makhluk yang hadir. Yang ketiga, yang dimintai pun adalah sesuatu yang dimampui. Contoh misalnya, ya, seorang suami minta kepada istrinya yang hidup dan hadir, wahai istriku, tolong ampunilah segala dosa-dosaku. Dia minta pengampunan dosa kepada istri. Boleh atau tidak? Tidak boleh, karena pengampunan dosa siapa yang mampu? Allah. Maka hanya boleh diminta kepada Allah. Demikian. Itu maksudnya ya. Itu rincian doa masalah. Jadi ada kalanya doa masalah itu boleh kepada makhluk apabila terpenuhi 3 syaratnya tadi. Baik, lanjut. Ya. Lihat paragraf bawahnya. Al-Ustadz penulis buku Hafizahullah mengatakan, umumnya yang dilakukan manusia adalah menyekutukan dalam uluhiyah Allah. Ini. Perhatikan ibu-ibu. Tadi kita sudah pelajari bersama bahwa syirik bisa terjadi dalam rububiyah, juga bisa terjadi dalam uluhiyah. Kemudian Al-Ustadz penulis buku Hafizahullah menjelaskan dari kedua syirik tersebut, baik dalam rububiyah ataupun uluhiyah, ternyata yang lebih umum dilakukan oleh manusia adalah dalam hal uluhiyah, dalam hal ibadah. Mengapa demikian? Karena umumnya manusia itu sudah mengakui dan meyakini bahwa Allah lah sang pencipta. Umumnya manusia sudah mengakui dan meyakini bahwasanya Allah lah Rabbnya. Sebagaimana keadaan orang-orang musyrikin terdahulu yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu kalau ditanya siapakah pencipta langit dan bumi, mereka akan jawab siapa?
Allah. Berarti syirik dalam rububiyah itu tidak sebanyak terjadi syirik dalam hal uluhiyah. Demikian. Lebih banyak syirik terjadi dalam hal uluhiyah, dalam hal ibadah. Dengan bukti masih banyak didapati orang-orang yang berdoa kepada penghuni kubur. Orang-orang yang berdoa kepada penghuni kubur. Ini syirik bukan? Syirik. Syirik dalam hal apa? Uluhiyah. Yaitu dalam hal ibadah. Namun ketika ditanya siapa pencipta langit dan bumi, dia akan jawab siapa? Allah. Itu. Ya, dia sudah yakini rububiyah Allah, tetapi dia terjatuh dalam syirik dalam hal uluhiyah. Makanya itu disebut tadi umumnya syirik itu terjadi dalam hal uluhiyah. Dengan bukti masih banyak orang, masih banyak didapati orang-orang yang mengakui Allah sebagai penciptanya, tetapi giliran beribadah kepada selain Allah. Itu maksudnya tuh, bahwa ya umumnya kesyirikan terjadi dalam hal uluhiyah. Demikian. Baik, kita ringkas. Masih di paragraf tersebut, ibu lompat sedikit. Bukan ibunya yang lompat ya, pandangan mata ibu, lihat bukunya ya. Ibu lompat ke baris kelima. Baris ke-6. Baris ke-6 setelah titik. Baris ke-6 setelah titik disebutkan di situ, karena itu, ketemu ya? Barang siapa menyembah dan berdoa kepada selain Allah, berarti ia meletakkan ibadah tidak pada tempatnya dan memberikannya kepada yang tidak berhak, dan itu kezaliman yang paling besar. Itu. Perhatikan ibu-ibu. Ini diibadahi, ini hak siapa? Hak Allah. Cuma Allah saja yang punya hak untuk diibadahi. Lalu ketika ada seorang hamba yang malah memalingkan bentuk ibadahnya kepada selain Allah, berarti dia telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya namanya apa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya namanya apa? Zalim. Itu definisi zalim. Kezaliman itu definisinya ialah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zalim. Zalim itu, kita ulang, definisinya ialah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, ketika seseorang dia malah mempersembahkan bentuk ibadahnya kepada selain Allah, berarti dia telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, atau alias dia telah terjatuh dalam kezaliman. Makanya pas bila syirik disebut dengan kezaliman, bahkan syirik merupakan kezaliman yang paling besar. Jadi ibu kalau ditanya zalim apa yang paling zalim, jawabnya sih syirik. Dalilnya nih, baca surat Luqman ayat 13. Surat Luqman ayat 13, Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ibu garis bawah itu, asyirka la zulmun, ya, inna syirka la zulmun azim. Ibu garis bawahi. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, ingatlah tatkala Luqman telah berkata kepada putranya, tatkala beliau memberikan pengajaran kepada putranya tersebut, wahai putraku, janganlah engkau menyekutukan Allah, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, sesungguhnya kesyirikan la zulmun azim, betul-betul adalah kezaliman yang besar. Itu ya, dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala menyebut syirik dengan kezaliman. Kalau ibu ditanya, loh apa alasannya syirik disebut zalim? Tadi,
Karena syirik itu ya adalah perbuatan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, yakni yang seharusnya ibadah itu dipersembahkan kepada Allah saja, malah dipalingkan kepada selain Allah. Itu zalim atau bukan? Zalim, bahkan zalim yang paling besar karena menyangkut hak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ibu bubar kajian, turun tangga di bawah. Lalu di rak sepatu lihat ada sendal branded. Apa branded, sendal bermerek ya. Punya ibu biasa aja, ternyata punya kawan ibu lebih bagus. Lalu ibu ambil. Nah, itu kezaliman bukan? Kezaliman. Ya, itu kezaliman karena ibu telah merampas hak orang lain. Nah, ya, apalagi kalau hak yang dicederai itu adalah hak siapa ini? Hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya pas bila kezaliman disebut dengan pas bila kesyirikan disebut dengan kezaliman yang paling besar. Baik ibu-ibu sekalian, rahimani Allahu wa iyyakunna. Lanjut halaman 152. Dibawakan sebuah hadis di sini, kita baca. Dibawakan di sini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Artinya, maukah aku beritahu kepada kalian dosa besar yang paling besar? Maukah aku beritahu kepada kalian dosa besar yang paling besar? Maukah aku beritahu kepada kalian dosa besar yang paling besar? Lihat, berapa kali? 3 kali. Itu pengulangan kalimat dalam bicara itu menunjukkan penegasan. Berarti yang ingin disampaikan ini perkara sepele atau perkara penting? Penting sampai diulang 3 kali. Qalu bala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka, yakni para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-isyraku billah. Ya, yang pertama ialah berbuat syirik kepada Allah, itu. Ya, dan seterusnya. Ada lagi di sini wa uququl walidain, dan juga durhaka kepada kedua orang tua, dan seterusnya. Ibu bisa baca. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada umatnya ya tentang beberapa dosa-dosa besar. Dan ternyata dosa besar yang menempati peringkat nomor 1 dosa apa? Syirik. Jangan macam-macam. Jadi dari sekian banyak dosa besar yang paling besar adalah syirik. Nah, itu. Dan tadi lanjutannya ada lagi dosa besar yang lain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Dan kita kalau baca sejumlah dalil, ya, kita akan dapati bahwa beberapa kali, ya, atau sering kali disebutkan, ya, antara hak Allah dengan hak kedua orang tua. Seringkali dalam ayat dan hadis itu disandingkan antara hak Allah dengan hak orang tua. Ya. Seperti misal dalam ayat Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Artinya, Rabbmu telah menetapkan agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Lihat, dalam ayat tersebut Allah Ta'ala menyandingkan antara hak Allah dengan hak orang tua. Apa hak Allah? Hak Allah adalah tauhid. Hak orang tua ialah berbakti. Ya, itu. Hak Allah ialah ditauhidkan. Ya, adapun hak orang tua ialah diberikan bakti. Sama di hadis ini. Ya.
Nabi SAW menyandingkan antara dua dosa besar ini. Pertama dosa syirik, yang kedua dosa durhaka. Itu. Sebagaimana di ayat tadi Allah menyandingkan antara tauhid dengan bakti, maka di hadis ini pun Nabi SAW menyandingkan antara syirik dengan durhaka. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita semua selaku anak Nam. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa berbakti kepada Allah, kepada kedua orang tua, dan juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beres ya. Maka hadis ini menjadi dalil yang menunjukkan berarti syirik merupakan dosa besar yang paling besar. Sehingga ya, seseorang mesti betul-betul memperhatikan dalam hal ini. Jangan sampai seorang hamba dia betul-betul menjaga diri berbagai dosa besar. Dia tidak membunuh, dia tidak mencuri, dia tidak berzina, dia tidak mengonsumsi khamr, dia tidak memakan riba dan semisalnya. Jangan sampai seorang hamba meninggalkan dosa-dosa besar itu semua, tetapi dia malah terjatuh ke dalam dosa besar yang paling besar, yaitu syirik. Nah, itu. Kita katakan ya, dosa membunuh itu berbahaya, dosa mencuri berbahaya, dosa berzina berbahaya, dosa riba bahaya. Namun dosa syirik jauh lebih berbahaya. Nah, itu jangan sampai tadi ya, dosa-dosa besar yang lain ditinggalkan, tetapi dosa besar yang paling besar malah dipelihara. Nah, itu jangan sampai terjadi yang seperti itu. Yang betul adalah seluruh dosa besar ditinggalkan, terutama dosa besar yang paling besar, yaitu syirik. Demikian. Ibu-ibu sekalian rahimani Allahu wa iyyakunna. Halaman 153. Masih semangat? Ibu kan enak ya, tinggal nyimak doang. Nah, ini yang tenggorokannya panas nih saya ini. Lanjut ya, halaman 153. Halaman 153 paragraf berikutnya. Al-Ustadz penulis buku Hafizahullah mengatakan, syirik atau menyekutukan Allah dikatakan dosa besar yang paling besar dan kezaliman yang paling besar karena ia menyamakan makhluk dengan Khalik. Karena ia menyamakan makhluk dan Khalik, yaitu pencipta pada hal-hal yang khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Ini yang tadi kita sebutkan ya. Jadi ibu sekarang bisa memahami. Sekarang ibu sudah paham mengapa syirik disebut dengan kezaliman. Jawabnya tadi ya. Karena syirik sejatinya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, yang seharusnya peribadahan hanya dia persembahkan kepada Allah, malah dipalingkan kepada selain Allah. Ini zalim atau bukan? Zalim. Bahkan zalim yang paling besar karena menyangkut hak siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Baik. Ibu-ibu sekalian rahimani Allahu wa iyyakunna. Nah, nanti ya di halaman 156 barulah kita akan sebutkan di antara contoh-contohnya. Apa saja kiranya contoh-contoh syirik. Baik, masih di halaman 153. Ibu lihat ya, halaman 153, ibu lihat paragraf paling bawah, kita ringkas. Paragraf paling bawah di atas ayat surat Al-Mu'minun ayat 117. Disebutkan pada paragraf tersebut, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, sebagaimana dinukil dari matan Ushulul Tsalatsah. Beliau mengatakan begini, barang siapa yang memalingkan satu macam ibadah kepada selain Allah, maka ia musyrik kafir. Nah, itu. Ini konsekuensinya. Ini konsekuensi berbahaya apabila seseorang
terjatuh pada syirik dalam hal uluhiyah. Yaitu tatkala dia palingkan satu macam saja dari bentuk ibadahnya kepada selain Allah, maka pada saat itu dia dinyatakan musyrik kafir. Karena seorang muslim tidak akan memalingkan bentuk ibadahnya kepada selain Allah. Cuma orang musyrik saja yang memalingkan bentuk ibadahnya kepada selain Allah. Makanya jelas bila orang yang memalingkan bentuk ibadah kepada selain Allah dinyatakan musyrik kafir. Bila ditanya apa dalilnya? Dalilnya surat Al-Mu'minun ayat 117. Al-Mu'minun ayat 117. Perhatikan ayat tersebut. Jadi kita mengatakan demikian bukan tanpa dalil, ini berdasarkan dalil. Allah sendiri yang menegaskan bahwa orang yang memalingkan bentuk ibadahnya kepada selain Allah itu orang musyrik kafir, bukan orang yang beriman. Yang bilang siapa? Allah yang bilang. Surat Al-Mu'minun ayat 117. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Ibu garis bawahi innahu la yuflihul kafirun. Artinya, barang siapa yang beribadah atau berdoa, barang siapa yang beribadah atau berdoa, kepada sesembahan yang lain selain Allah, padahal tidak ada bukti baginya tentang sesembahan tersebut, maka sejatinya hisab atas perbuatan buruknya itu ada di sisi Robnya. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan beruntung. Perhatikan ayat tersebut. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang yang beribadah kepada suatu sesembahan yang lain selain Allah. Ini syirik bukan? Syirik. Kemudian di penghujung ayat Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan beruntung. Makanya kata para ulama dari ayat tersebut, ayat ini menjadi dalil berarti pelaku syirik kafir. Itu. Pelaku syirik adalah orang kafir. Ketika dia palingkan bentuk ibadahnya kepada selain Allah, maka dia di sisi Allah adalah orang kafir. Itu. Di antara contoh ibadah adalah doa. Ketika doa dipanjatkan kepada selain Allah, misalnya seseorang dia berdoa kepada penghuni kubur, kepada penghuni kubur misalnya, kuburan yang dikeramatkan, lalu dia berdoa memanjatkan berbagai doa kepada penghuni kubur tersebut, baik hajat duniawi ataupun hajat akhirat, maka orang seperti ini dia dinyatakan kafir dalam ayat tersebut. Demikian. Maka ini berbahaya. Sehingga memalingkan bentuk ibadah kepada selain Allah ini menjadi salah satu pembatal keislaman. Bahaya. Itu. Bahaya. Jangan sampai rajin sholat, rajin zakat, rajin puasa, rajin haji umroh, tetapi masih memelihara syirik. Semuanya sia-sia. Sholatnya sia-sia, zakatnya sia-sia, puasa haji umrohnya sia-sia kalau masih menyekutukan Allah dalam beribadah. Beres. Itu Itu selesai dari halaman 153. Ibu-ibu sekalian rahimaniyallahu wa iyyakunna. Berikutnya di halaman 154 Pada halaman 154 kita akan pelajari tentang ancaman yang akan diterima oleh orang yang berbuat syirik. Namun sebelum ke situ, ibu perhatikan bahasan yang tadi. Dari halaman 151 sampai 153. Kan tadi di halaman 151 pada definisi syirik disebutkan bahwa syirik bisa terjadi dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kemudian penjelasan berikutnya, apakah sudah dijelaskan tentang syirik dalam asma wa sifat? Jawabnya belum, ya kan? Tadi yang dijelaskan baru sebatas syirik dalam
rububiyah dan uluhiyah. Timbul pertanyaan, lalu bagaimana model syirik dalam asma wa sifat? Baik, Ibu catat bebas, saya jelaskan. Di buku tidak ada. Ya, di buku tidak ada. Kata ulama begini, syirik bisa terjadi pula dalam asma wa sifat. Bagaimana syirik terjadi dalam asma wa sifat? Kata ulama, pertama, ya, syirik dalam asma wa sifat misalnya begini. Seseorang menganggap bahwa makhluk tertentu itu serupa dengan Allah. Ini. Seseorang menganggap bahwa makhluk tertentu itu serupa dengan Allah. Ini contoh syirik dalam asma wa sifat. Kapan? Tadi ketika seseorang menganggap dan berkeyakinan bahwa makhluk tertentu itu sama, setara dan serupa dengan Allah. Dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya. Contohnya misalnya mengetahui perkara yang gaib. Mengetahui perkara yang gaib. Akidah kita seorang muslim yang mengetahui perkara yang gaib cuma siapa? Cuma Allah. Banyak sekali dalil yang menyatakan hal tersebut. Di antaranya dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah oleh Anda wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui, ya, saya ulang, tidak ada baik di langit ataupun di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Lalu ketika diyakini ada makhluk yang juga bisa mengetahui perkara yang gaib, berarti dia telah berbuat syirik dalam hal apa? Asma wa sifat. Karena cuma Allah yang tahu perkara yang gaib tentang, ya, masa depan, tentang, ya, perkara-perkara yang akan datang di masa depan dan seterusnya. Ini perkara yang gaib. Hanya Allah saja yang mengetahuinya. Ketika ada seseorang berkeyakinan bahwa makhluk tertentu juga bisa mengetahui perkara yang gaib, berarti dia telah, ya, berbuat syirik dalam asma wa sifat. Seperti misalnya, ya, apa yang diyakini oleh orang-orang Syiah dan orang-orang Sufi ekstrim, di mana mereka punya keyakinan bahwa para imam mereka atau para guru mereka itu juga bisa mengetahui perkara yang gaib. Ini syirik. Itu. Ahlus sunnah wal jamaah tidak mengatakan demikian. Ya, kita katakan mau ustadz manapun, ya, mau LC, mau MA, mau doktor, mau profesor, siapapun orangnya, sehebat apapun ilmunya, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib. Cuma Allah saja yang mengetahui perkara yang gaib. Baik. Itu yang pertama, itu model pertama. Model kedua, syirik dalam asma wa sifat bisa terjadi tatkala seseorang, ya, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini yang kita pelajari pada tauhid asma wa sifat. Ya, ini syirik bisa terjadi dalam asma wa sifat. Kapan? Ketika seseorang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya. Kemarin sudah kita pelajari. Apa istilahnya? Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Istilahnya apa? Ada yang tahu tidak? Ada yang ingat tidak? Ada yang hafal tidak? Menyerupakan, ya, kan ada 4 kemarin yang dilarang. Ada ta'til, ya, ada tahrif, ada tamthil, ada takyif. Mana yang menyerupakan sifat Allah dan sifat makhluk? Tamthil, atau disebut juga tashbih. Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini pun bentuk syirik dalam asma wa sifat. Misal seorang mengatakan Allah punya tangan persis seperti tanganku, atau dia mengatakan mata Allah itu persis
persis seperti mataku. Ini namanya syirik dalam asma wa sifat. Yang betul adalah dia mengatakan, ya, Allah punya tangan dengan tangan yang sempurna, sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, sama sekali tidak serupa dengan tangan makhluk. Itu dia katakan harusnya, ya. Dan demikianlah pada sifat-sifat Allah yang lainnya tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk. Beres. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sampai sini saja, ya. Ibu beri tanda. Nanti kita lanjut lagi halaman 154 insyaallah pada kesempatan berikutnya, ya. Semoga Allah Ta'ala mudahkan. Nah, jadi tadi kita sudah pelajari, ya, definisi syirik dan juga, ya, 3 cakupan syirik, 3 cakupan terjadinya syirik. Syirik bisa terjadi dalam rububiyah, uluhiyah, dan juga asma wa sifat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Dipersilakan jika ada yang ingin disampaikan. Nah. Ya. Walah, banyak amat ini. Mudah-mudahan bukan curhat isinya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah ruqyah termasuk syirik? Jazakallahu khairan. Jawabnya, ya, ruqyah ada yang termasuk syirik dan juga ada yang tidak termasuk syirik. Patokannya apa? Patokannya ialah apa yang dibaca. Itu apa yang dibaca. Kalau yang dia baca itu adalah, kalau dalam ruqyahnya yang dibaca itu adalah jampi-jampi, ya, qomat kamit, ya, dia minta pertolongan, minta bantuan kepada jin dan semisalnya, baru itu ruqyah yang syirik. Tapi kalau ruqyahnya itu mengandung permohonan hanya kepada Allah semata, maka itu tidak syirik. Dan kalau ibu kepo, apa kepo? Ya, penasaran, ya. Nah, ibu bisa lihat di buku Syarah Akidah, nanti kita pelajari juga ada, ya. Itu ada di di poin akidah ke-63 halaman 479. Halaman 479. Wah, kira-kira kapan kita sampai sana? Yang penting sabar, ya Bu, ya. Lama-lama juga tamat. Halaman 479 tuh, Ibu silakan baca, ya, warawiri tentang ruqyah. Nah, nanti ketika tiba saatnya kita akan pelajari bersama. Izin bertanya Ustadz. Pertanyaan kedua, apakah boleh menamai anak dengan nama Khaliq? Nama tersebut adalah sifat Allah yang artinya pencipta. Jazakallah khairan. Maka jawabnya, kalau namanya Khaliq tidak boleh. Tidak boleh. Baru boleh kalau dia tambahkan kata abdu sebelumnya. Jadi Abdul Khaliq. Nah, itu bagus. Tapi kalau Khaliq tidak boleh. Itu nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wallahu a'lam. Bismillah Ustadz, ana izin bertanya. Apabila kita meminta atau memohon kesembuhan pada dokter, sikap dan bagaimana yang harus kita lakukan dan pahami agar harapan atau permohonan itu tidak sampai jatuh kepada syirik. Syukron wa jazakallahu khairan. Nah,
Maka jawabnya, ya, ketika berobat ya kepada dokter, maka hendaklah diyakini bahwa berobat kepada dokter ini sebatas sebagai sebab. Sebatas itu saja. Berobat ya, konsultasi, berobat pada dokter itu harus diyakini sebatas sebagai sebab, tidak lebih dari itu. Ya. Karena dalam Islam untuk meraih kesembuhan memang diperintahkan untuk berobat, dan berobat itu sebagai sebab. Adapun yang memberikan kesembuhan hanya siapa? Hanya Allah, bukan obat, bukan dokter. Oleh sebab itu, ketika obat itu cuma sebab, dokter juga cuma sebab, maka ya jangan dipanjatkan doa-doa atau jangan memohon kesembuhan kepada dokter, jangan memohon kesembuhan kepada dokter. Memohon kesembuhan tetap hanya kepada Allah Ta'ala. Adapun kalimat kita kepada dokter hanya sebatas, dok, ya kami mohon bantuannya untuk dimaksimalkan penanganan pasien kami begini. Begitu saja, minta bantuan, bukan minta kesembuhan. Kan dalam doa untuk orang yang sakit, ya, adhibil ba's rabban nas ishfi anta syafi. Ya Allah, ishfi, sembuhkanlah, anta syafi, engkaulah yang maha memberikan kesembuhan. La shifaa illa shifauka, tidak ada kesembuhan kecuali hanya kesembuhan dari siapa? Darimu ya Allah. Itu. Jadi gitu aja, Bu. Tapi kalau sampai ya, sampai menghinakan diri kepada dokter, ya, ngemis-ngemis, merengek-rengek, ya, minta kesembuhan, nah ini nggak benar, nggak patut itu. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bakti apa yang paling baik seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Maka jawabnya banyak, ya, banyak hal. Di antaranya, ini bagus pertanyaannya. Ya, saya jawab dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Inna abarra al-birri, ya, silatu al-waladi ahla wuddi abihi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya di antara sebakti-bakti atau sebaik-baik bakti kepada kedua orang tua ialah menyambung kembali hubungan baik dengan orang-orang yang dahulu dikasihi oleh orang tuanya. Itu artinya, ya, menyambung kembali hubungan baik, ya, dengan orang-orang yang dahulu dikasihi, dicintai oleh orang tua kita. Ya, kita sebagai anak lanjut kembali hubungan tersebut, itu dia, ya, kata Nabi SAW adalah termasuk, ya, sebaik-baik bakti, ya, demikian. Jadi disambung lagi hubungannya. Ya, ketika ayah ibu kita sudah meninggal dunia, kita sebagai anak lanjutkan kembali hubungan baik mereka dengan orang-orang terdekat mereka, ya, terutama dari kerabat-kerabat mereka, ya, paman, bibi, ya, om, tante, itu disambung lagi, demikian. Dan juga teman-temannya, kalau orang tua kita punya sahabat, punya tetangga baik, itu bisa dilanjut kembali hubungan baiknya. Itu diantara bentuk bakti yang paling besar. Nah, wah, panjang ini pertanyaannya. Kita baca, ya. Ustadz, bagaimana sikap kita kalau dipaksa oleh orang tua untuk berziarah ke makam-makam keramat? Dalam kurung Habib 2. Habib.
Dan di sana kita dipaksa oleh orang tua untuk melakukan ibadah-ibadah seperti sholat depan makam, membaca yasin, berdoa, dan lain-lain. Lanjut. Ada catatan kakinya ini, kayak buku aja ini. Keadaannya masih tinggal bersama orang tua. Bagaimana cara menolak dengan santun? Karena setiap kali menolak dan coba untuk memberitahu bahwa hal seperti itu syirik, tapi malah selalu dibahasain sama orang tua anak durhaka, sok tahu, BLL. Jawabnya, terima kasih banyak. Ya, jawabnya ialah pertama, prinsip dalam agama kita, ya, bahwa menaati perintah orang tua itu hukumnya wajib selama perintahnya bukan kemungkaran. Nah, gitu. Dan pada pertanyaan ini, ya, ini termasuk contoh perintah orang tua yang mungkar. Nah, gitu. Sehingga tidak ada keharusan untuk menaatinya, bahkan tidak boleh menaatinya. Karena dalam hadis disebutkan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah atau kama qala. Tidak boleh taat kepada makhluk termasuk orang tua dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi hal-hal yang disebutkan tadi, ya, itu adalah perbuatan-perbuatan munkar, ya. Yang sebagiannya syirik, sebagiannya bid'ah. Ya, tergantung tingkatan-tingkatannya. Dan yang diminta di sini pertanyaannya ialah bagaimana ininya, kiatnya, ya, untuk menolaknya. Maka jawabnya, ya, bagaimana caranya agar orang tua itu bisa mendapatkan penjelasan yang baik tentang hakikat hal tersebut, baik melalui diri anak itu langsung atau melalui perantara yang lain. Pokoknya bagaimana orang tua tersebut, ya, mendapatkan edukasi yang baik tentang hal tersebut, ya. Gitu, baik oleh anaknya langsung atau melalui perantara yang lain. Dan untuk menghadapi atau untuk menyampaikan penjelasan kepada orang tua, ya, terkait hal ini dan semisalnya, maka diusahakan menempuh cara-cara, ya, atau sikap-sikap yang tidak menggurui, ya, itu. Ibu pilih, ya, seorang anak hendaknya memilih tata bahasa yang baik, kalimat-kalimat yang baik, sikap-sikap yang baik, yang tidak terkesan menggurui. Tidak terkesan apa? Menggurui, ya. Demikian. Kalau misalnya kita katakan, "Bu, sini Bu, duduk Bu. Saya mau ajarin." Nah, ini namanya menggurui. Jangan seperti itu, tapi ditempuh cara ajak berpikir, lah, begitu. Ajak berpikir bukan menggurui. Kan ibu kita kan juga, ya, atau orang tua kita kan muslim dan muslimah, ya, semuanya percaya terhadap kebenaran Al-Qur'an, ya. Ya, maka seorang anak dalam menyampaikan penjelasan tidak usah dia tambah-tambah dengan penjelasan dia, tapi dia cukup sampaikan ayatnya saja. Tadi ibu bisa buka di buku Syarah Akidah. Ibu buka lagi dalil-dalil tentang larangan syirik, ya, bahaya syirik, dan juga bahwa ibadah itu hanya boleh kepada Allah, selain Allah itu tidak berhak untuk diibadahi. Itu semua dibuka ayat itu dan biarkan orang tua yang membacanya sendiri. Jadi sehingga bila dikatakan sok tahu, ya kita katakan, ya, ini bukan sok tahu, ini Al-Quran sendiri yang bilang. Kan kita semua beriman kepada Al-Quran, gitu. Pokoknya tadi, ya, tipsnya adalah hindari cara-cara menggurui. Itu yang pertama. Yang kedua, terakhir adalah harus terus dibangun hubungan baik dengan orang tua, ya. Kalau sang anak tidak dikenal baik, lalu ujuk-ujuk pulang ke rumah bilang syirik. Nah, ini syirik bid'ah. Ya, ini udah anak paling pelit, nggak pernah transfer. Nah, itu. Ya, ini kan nggak, ya, itu, ya. Tapi kalau ibu rajin transfer, nah, itu. Ibu tiap bulan transfer sekian juta, gitu, ya. Ibu mau dakwahin apa aja nurut itu kalau begitu mah. Ya. Tapi ibu nggak ada kabar, nggak ada apa, transfer juga kagak, kirim hadiah kagak, pulang-pulang silaturahim syirik bid'ah. Yuk, anak kayak begini diusir, lah, itu. Jelas, ya? Jadi harus dibarengi, Bu, dengan itu, Bu, akhlak dan ambil hati orang tua. Nah, biasanya kalau orang tua itu sudah keambil hatinya, kita mau sampaikan apa saja, insya Allah diterima.
Beres, cukup ya? Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup ya? Beres, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.